Al-Fadhil Hadrati Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Ibn Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi amaddanallahu bimadadi wa fadha alaina min barakati wa anwari al-ulumi fid dini wa dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi sanadil muttasil ila al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid dharaini. Amin. Qal wa bi ilaikal hadatsana Abu Ma'mar. Kita kajian Bukhari sampai di bab al-wudu' minan naum wa man lam yara minan na'sah wan na'satain awil khafqah wudu'an. Bab menerangkan tentang wajib wudu karena tidur dan tentang kalau ngantuk saja tidak wajib wudu. Wa bi ilaikal hadatsana Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Waris qala hadatsana Ayyub an Abi Kilabah an Anas radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika salah seorang kalian ngantuk di dalam salat, ngantuk wajah orang ngantuk kan gitu, macam betul dia baca tapi gitu, padahal tak betul bacaan dia. Kata Rasulullah ketika ngantuk salah seorang kalian di dalam salat, falyanam maka tidurlah, hatta ya'lama ma yaqra'u sampai dia paham, dia tahu apa yang dia baca. Ngantuk betul paksakan salat, baca alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil gitu aja, apa mana huruf dia mana tak tahu kan dibaca apa. Apa gitu. Tidur dulu, bukan tidur terus bablas enggak pakai sholat, tidak, tidur ngantuknya hilang baru sholat. Tuh. Babul wudu min ghairi hadas, bab menerangkan wudu tanpa hadas, belum batal wudu lagi, boleh tak? Wa bi ilaikal hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan an Amr bin Amir qala sami'tu Anasan haun qala wa hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya an Sufyan qala hadatsani Amr bin Amir an Anas qala Nabi wa qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli salatin. Qultu kaifa kuntum tasna'un qala yujzi'u ahaduna al-wudu'u man lam yuhdis. Kata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berwudu setiap kali nak salat. Rasul itu berwudu setiap kali nak, maksudnya batal tak batal tetap wudu Rasulullah, kata Sayyidina Anas bin Malik. Qultu kaifa kuntum tasnaun, kemudian aku bertanya, kalau engkau macam mana, kalian macam mana, kalau kalian macam mana? Qala yujzi'u ahadunal wudu amalam yuhdis. Kata para sahabat, kalau kami pokoknya cukuplah satu kali wudu, selagi tak batal ya terus solat lagi, solat lagi, solat lagi, solat lagi, solat lagi. Maksudnya apa? Tidak wajib wudu setiap solat satu. Bukan berarti tiap sholat harus wudu, tidak karena para sahabat pun dia tak mesti wudu, yang penting tak batal ya sholat, Rasulullah SAW setiap sholat
dia wudu, setiap sholat dia wudu walaupun tidak batal. Jadi bab menerangkan tentang wudu tanpa hadas, maksudnya boleh ya memperbaharui wudu saja. Dan itu dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi qala hadatsana Khalid bin Makhlad qala hadatsana Sulaiman qala hadatsani Yahya bin Sa'id qala akhbarani Musair bin Yasar qala akhbarani Suwaid bin Nu'man qala kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Khaybar hatta idza kunna bis suhbah sallallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra falamma shalla da'a bil at'imah falam yu'ta illa bis-sawiq fa akalna wa sharibna thumma qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-maghrib wa madmada thumma shalla lana al-maghrib wa lam yatawadda. Kata Sayyidina Suwaid bin Nu'man, kami keluar bersama Rasulullah SAW di tahun perang Khaybar. Sampailah kami di Sohbah, nama satu tempat. Kami sholat bersama Rasulullah SAW, sholat asar. Di perjalanan orang perang dulu jalan kaki, naik onta, naik keledai. Perang sekarang enak, pakai jet tempur dia. Dulu mak jalan kaki, mikul makanan, apa semua dipikul. Yang nak dimakan saja udah berat nih, belum lagi apa segala macam ini peralatan perangnya. Kalau sekarang perang helikopter, enak. Perang pun dari jauh sembunyi aja deh gini, tekan tombol tuh, Kalau dulu betul-betul nyali, situ musuh sini musuh. Jadi kalau perang di zaman dulu itu ada namanya mubarozah. Mubarozah ini macam mana? Mubarozah ini ketika maunya pasukan kaum muslimin dan kaum kufar ini nak bertemu nih. Ini bertemu tatap muka gini, pedang. Bukan dipakai pistol sembunyi-sembunyi, pakai granat jauh-jauh, harus ketemu. Pedang ya gini namanya. Jadi ini barisan kaum muslimin, ini barisan kufar. Sebelum perang ini berkecamuk, ada namanya istilahnya mubarozah. Mubarozah ini apa? Ayo yang kaum muslimin keluarkan jagonya 3 orang. Siapa? Pertama. Yang kufar keluarkan siapa jagonya 3 orang. Oke, setuju. Ayo siapa maju dulu? Nanti Rasulullah Ali maju dulu. Gitu. Jadi dipilih 3 orang, satu maju. Di sini nanti siapa Abu Jahal nyuruh abad-abadnya kamu maju. Ini berantam berdua nih. Yang lain tak ganggu, penonton saja. Macam mana tak ngeri tuh? Kayak gitu. Begitu maju ini satu maju ini salah satu nih matilah apalagi kan. Yang lain penonton aja tidak boleh ganggu. Ini mubarozah namanya. Jadi maju satu. Maju yang lain nengok tang cek, mati satu. Tarik. Ini menang. Balik. Kedua siapa? Keluarkan sini berapa? Siapa satu? Maju, kamu maju. Sini maju lagi, kamu maju. Maju lagi. Yang kawannya ini jadi penonton aja dulu. Itu macam gitu. Lawan tang cek, mati jatuh. Ada sampai terluka, ada tak bisa ngapa-ngapa, ditarik sama kawannya ke sana, yang sini balik. Sampai 3 kali. Sayyidina Ali termasuk orang yang ikut mubarozah pada waktu itu pas di perang-perang itu. Jadi setelah tiga kali pertemuan tuh udah selesai mubarozah, udah baru perang. Tabrakan 2 pasukan. Apa tidak? Ketika 2 pasukan pakai pedang semua tabrak gini, lurus gini, mesti banyak yang mati. Macam mana mengerinya jihad memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala zaman dulu itu. Woi, ngeri sekali. Kita sekarang ini aja enak kita sekarang, nggak ada macam-macam, suruh jaga sholat aja susah. Dulu nyawa taruhannya, tanpa mereka kita jadi apa? Karena kesuksesan para sahabat di perang Badar,
Akhirnya Islam terus berkembang sampai di Indonesia, sampai di Malaka, Aceh, sampai di Karimun. Akhirnya kita semua dari atuk-atuk kita dulu menjadi orang muslim. Jasa mereka dulu, mereka leher nih taruhannya. Kita sudah ngaji aja malas, tak ada mati, tak ada ancaman. Kalau tak ngaji aku potong leher kau. Mana ada? Nah, ada bebas, tak ngaji silakan, tak ngaji silakan. Kembali kepada ininya masing-masing. Asbab biqadri ta'ab, pahala itu sesuai dengan penatnya. Siapa nak? Wa alaysa lil insani illa ma syaa. Orang itu tidak akan memiliki apa-apa kecuali apa yang dia lakukan, apa yang dia amalkan, itu baru didapat. Lanjut. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW sampai di Sohba, kemudian sholat asar dengan sahabat. Setelah sholat asar Rasulullah minta makanan. Malam yuta illa bisawi, gak ada apa-apa kecuali bubur gandum, tak ada apa-apa. Kalau sekarang vitamin lah orang-orang sekarang, makanan luar biasa. Kalau dulu Masya Allah pakai bubur aja memperjuangkan Islam tuh makannya. Tak ada apa-apa kecuali bubur. Fakal nawasaribna, kemudian kami makan, kami minumlah. Semua qama Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal maghrib. Setelah itu masuklah sholat fardu maghrib. Masuk fardu maghrib, famat madha summa sholat. Kemudian Rasulullah berkumur-kumur, tak pakai wudhu. Habis sholat asar makan, minum, kemudian masuk waktu maghrib, Rasulullah kumur-kumur, kemudian sholat maghrib tanpa ada wudhu lagi. Habis makan, habis minum. Itulah jadi hukumnya di fikih, karena fikih itu juga berasal dari Al-Quran dan hadis. Walam yatawadda, jadi kemudian Rasulullah sholat jadi imam kami dan beliau tidak wudhu lagi. Babun minal kabair alla yastatir min baulih. Wa bi ilaikal hadatsana Jarirun an Mansur an Mujahid an Ibni Abbasin qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin min haitanil Madinati aw Makkah fasami'a sawta insanaini yu'adzabani bi kuburihima faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'adzabani wa ma yu'adzabani bi kabirin summa qala balakan aduma la yastatiru min baulihi wa kana al-akharu yamsi bin namimah summa da'a bi jaridatin fakasaraha kisratain fawada'a ala kulli qabrin minhuma kisratan faqila lahu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu ayyukhaffafa anhuma ma lam taibasa au ila ayyibasa yastabri'u. Bab menerangkan tentang minal kabair alla yastatira min bauli, jadi termasuk dosa besar tidak membersihkan kencing, tidak membersihkan kencing. Macam mana maksudnya tuh membersihkan kencing itu? Jadi jangan sampai kencing ini macam masih ada sisa-sisanya ya, kemudian tak dibersihkan gini kan ada begitu, itu termasuk. Kemudian dibersihkan, diurut sedikit aja untuk membersihkan sisa-sisa di dalam. Jangan seperti hewan gitu aja dah siram, itu ujungnya dah nanti dia netes, itu namanya istibra. Tidak membersihkan, jadi dibersihkan supaya sisanya itu keluar, tidak nanti setelah apa dia justru keluar. Jadi babu minal kabair, Imam Bukhari memasukkan termasuk dosa besar ini orang yang tidak membersihkan
kencingnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat di samping tembok daripada tembok-tembok Madinah ataupun Mekah, hitan. Kemudian fasam ya sata insanani yu'adzabani fi kuburihima. Kemudian Rasulullah mendengar ada suara dua orang yang sedang disiksa di kubur mereka. Rasulullah jalan dekat dengan kuburan. Rasulullah mendengar ada dua orang ini, dua kubur ini sedang disiksa. Rasulullah dengar. Rasulullah dengar. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'adzaban. Mereka berdua sedang disiksa, kata Rasulullah. Sahabat tak dengar, tapi Rasul dengar. Lihat kuburnya dua, mereka berdua ini sedang disiksa, kata Rasulullah. Wa ma yu'adzaban min kabirin. Dan sebetulnya mereka ini berdua ini tidaklah disiksa karena hal yang besar. Bukan karena hal yang besar mereka disiksa nih. Sumakala balakan adu malas yastatiru min baulih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keduanya ini dia tidak membersihkan kencingnya. Rasulullah. Masya Allah, kita sekarang zaman ini paling padu. Sekarang zaman ini apalagi di daerah-daerah tempat-tempat umum, dekat terminal, dekat pelabuhan, dekat mana itu kadang-kadang macam mana kencing pakai ada yang nempel di tembok, berdiri baris gitu kan, kencing yang zzz, dah tak cebok, siksa kubur. Sudah jelas ini hadis sahih nih, siapa yang tidak cebok dari kencingnya siksa kubur menunggu, itu sudah jelas. Ini bukannya istibra atau istitar, ini bukan artinya tidak cebok, cebok tapi tak dibersihkan. Apalagi memang dah tarik lestiting, kencing tarik lestiting pergi. Nak solat macam mana? Solat pun tak sah tak cebok. Banyak kan orang Islam kencing tak cebok tu pun masih banyak. Bukan tak banyak, siksa kubur menanti. Apa tidak, sudah jelas-jelas hadisnya Rasulullah. Kayaknya sepele aja lah, kencing aja kok, kencing aja kok, tak begitu. Jadi asal ini yang dimaksud di sini ini padahal hanya tidak membersihkan. Jadi besi saja itu dibersihkan dulu baru disiram. Tuh. Apalagi memang tak cebok sama sekali. Macam kucing. Cer, dah lari dia. Istiqomah kucing jantan tu kalau kencing. Tengoklah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ahadu ma la yastatiru min bauli wa kana al-akharu yamsi bin namimah. Yamsi bin namimah. Kemudian yang satu lagi kata Rasulullah, ini disiksa karena suka mengadu domba. Ada dua orang berkawan, bagus, lama, tiba-tiba dia masuk tengah-tengah, jadi bermusuh orang dua ni. Bertahun-tahun dia berkawan, akhirnya orang dua ni jadi bermusuh, mengadu domba. Yang sini ada ngomong, dibilangkan ke sini, yang sini jadi panas ini kan. Akhirnya di sini ngomong panasnya karena terprovokasi, ngomong ke sana. Pecahlah, meledak lah dia, tak kawan lagi aku, kurang ajar dia tuh, memang tak akhlak apa segala macam. Akhirnya berperang. Namimah ini orang tengah ni, namanya namimah, mengadu domba. Jadi tidak harus begitu. Kita ini tugas kita mendamaikan orang yang bermusuhan, bukan justru dibalik. Orang dah bagus berkawan, dia masuk tengah, tahu-tahu ini jadi bermusuhan. Justru menjadi permusuhan antara dua orang yang berdamai. Ini tunggu siksa kuburnya, tunggu siksa kuburnya.
Tak boleh gitu. Enggak semua perkataan kawan ini disampaikan kepada kawannya, yang apabila disampaikan ini akan dibikin sakit hati, jadi musuh. Tak boleh begitu. Al-majlis bil amanah, orang duduk ini ada amanahnya, ngobrol ini amanah. Ini antara kita aja. Pun kadang-kadang yang ini niatnya cerita biasa, tapi ketika disampaikan kepada sana-sana kan sakit hati. Namimah, bahaya luar biasa, disiksa bersebelahan dengan orang yang tidak membersihkan air kencing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aduh, kurang sedikit, tidak apa-apa. Sumada abi jaridatin, nantilah tidak enak ya, tidak tenang. Ada untuk selanjutnya, kita selanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.